teman-teman, balik lagi di Cerita Pebisnis nih sama aku, Rizky. Nah, sekarang kita udah sama Mas Nur Yahya, Marketing Manager dari BHS Tex nih. Nah, teman-teman kalau yang tahu BHS Tex itu produsen sarung ya Mas ya? Benar. Tapi yang biasanya orang-orang tahu nih, sarung Atlas. Nah, tapi sebenarnya tuh dari BHS Tex sendiri tuh produknya ada apa aja sih? Brandnya ada apa aja di bawah BHS Tex itu? Ya, jadi kita ini kalau bisa dibilang adalah perusahaan sarung yang cukup lama berdiri gitu ya. Kita mulai tahun 1953, awalnya itu dari industri rumah tangga dengan alat tenun bukan mesin begitu. Brand pertama kita itu BHS. Nah, BHS ini kalau sekarang itu sering disebut sebagai sarungnya Sultan begitu ya. Oh, sarung Sultan. Kan betul. Nah, sarung BHS itu sendiri ada beberapa kelas. Gitu. Oh, ada kelas-kelasnya lagi? Ada kelas-kelasnya. Itu range harganya berapa emang? Kenapa sarung Sultan sih? Nah, ini mesti dijelasin supaya yang nggak ngerti sarung bisa tahu gitu ya. Oke. Jadi di sarung ini ada secara teknik pembuatan tuh ada dua Mas. Yang satu adalah dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Jadi itu masih manual tuh, masih handmade. Nah, BHS dibuat seperti itu. Oh, jadi handmade produknya? Handmade, betul. Jadi satu sarung itu bisa jadi butuh waktu total itu bisa 2-3 minggu untuk satu sarung. Itu satu desain cuman dibikin satu apa ada beberapa tapi limited edition aja? Ada beberapa desain. Oh, ada beberapa desain. Jadi kalau di alat tenun bukan mesin itu kita punya 3 kelas. Jadi total BHS itu ada 7 kelas gitu ya. Yang alat tenun bukan mesin itu ada masterpiece, ada signature, ada royal. Ini penggunaannya dengan alat tenun bukan mesin. Jadi di ogling begini dengan cara manual gitu. Jadi satu helai benang nanti dia ditenun begitu. Nah, yang lama-lama ada yang menggunakan setengah bidang. Jadi kalau setengah bidang itu setengah bagian bawah dia ditenun, kemudian setengah bagian atas ditenun. Nah, antara yang bawah sama yang atas itu mesti nyambung gitu motifnya. Harus presisi antara motif yang bawah dan di atas. Nah, ini susah banget kan? Itu kalau gagal ulang? Kalau gagal dia akan turun grade. Oh, turun grade gitu. Nah, kita ada semacam quality control yang sangat berlapis untuk menjaga kualitas produk-produk ini gitu ya. Nah, itu tadi yang alat tenun bukan mesin. Nah, yang terbaru kita ada yang menggunakan antara kombinasi seni sama teknologi tinggi ini. Kelasnya itu ada yang excellent, ada klasik, ada infinity, ada cosmo. Nah, itu masih produknya BHS tuh ya? Masih BHS, di BHS. Jadi kisarannya kalau yang BHS, yang BS Cosmo nih, jadi kalau yang ada BM itu, yang kelas Masterpiece, Signature Royal tadi, kisarannya itu antara 1,5 juta sampai harga 5 juta. Satu pieces ya. Nah, ini mungkin kaget nih, sarung tuh ya? Sarung gitu ya. gitu. Nah, itu sementara kalau yang kelasnya kita menggait pengguna pemula ya gitu ya. Untuk yang Cosmo sampai Excellent itu starting dari 300.000 sampai ke 1,5 juta. Gitu. Itu tadi yang 1,5 sampai 5 juta itu yang tenun manual berarti? Tenun manual gitu. Nah, itu yang butuh waktu yang lama Mas. Iya, produksi lama. Benar. Terus berarti selain BHS dan Atlas ada brand lagi nggak? Kita masih ini, jadi yang utama itu BHS, kemudian Atlas. Ya, kalau Atlas itu jauh lebih ekonomis. Gitu ya. Lebih komersil lah ya. Lebih komersil, lebih luas penggunanya. Atlas sendiri itu mulai kita lahirkan brandnya itu sekitar di tahun 1980-an. Itu kisarannya adalah mulai dari 60.000 sampai ke angka 300.000. Gitu. Itu dulu juga sering banget kan, kalau lagi bulan Ramadan pasti teman-teman sering lihat iklannya di TV ya. BHS itu tagline-nya adalah lambang keunggulan itu. Lambang gitu. Nanti akan ada tagline baru yang akan kita luncurkan di bulan Januari. Sementara coming soon nih. Kalau Atlas dulu tagline-nya itu adalah resmi bisa, santai bisa. Resmi bisa, santai bisa. Ya, karena sarung Atlas ini sudah mendunia, sudah kita ekspor ke berbagai mancanegara baik Atlas maupun BHS ya. Itu mulai dari Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, ada juga ke Afrika Selatan itu. Maka untuk Atlas tagline-nya menjadi inspiring the world. Jadi ini sarung yang udah mendunia ya? Bener banget. Jadi itu distribution channelnya tuh udah kalau udah lebih dari satu negara ya. Di Afrika pun itu juga katanya ada di beberapa negara. Benar. Nah, ini yang menarik nih. Kami dapat publikasi dari salah satu relasi kami di Somali.
Perdana Menterinya sama menteri-menterinya itu kalau pada waktu Lebaran pakainya itu sarung BAS. Oke. Bahkan kalau ada tamu kenegaraan ini dijadikan sebagai gift. Jadi giftnya dari Indonesia nih ya? Giftnya dari Indonesia. Nah, Oke. itu luar biasanya BAS gitu ya. Bahkan sampai di di mereka itu mencari produk khususnya itu tidak hanya ke kami. Itu malah sampai datang ke Indonesia buat nyari sarung BAS. Nah, kita mesti bangga nih, sarung yang dari produk lokal ini menjadi sebuah produk yang dibanggakan di negara lain. Dibanggakan di negara lain dan jadi gift di negara lain. Bener. Nah, kalau di sana bisa, kita ya harus jadi ini. Harus, gitu. Harusnya ya. Harusnya, betul. Nah, ada satu lagi yang menarik, Mas. Jadi sarung BAS itu kenapa menjadi legenda ya? Itu di tradisi pesantren. Dia itu semacam sarung yang cukup diidam-idamkan oleh para santri. Jadi kalau dia itu nanti dianggap sukses gitu ya, itu kan biasanya mereka akan sowan, akan datang lagi ke tempat kiainya. Nah, pas datang itu oleh-olehnya untuk kiainya itu sarungnya sarung BAS. Wah, kalau itu tandanya itu santri sukses banget ya. Benar. Nah, kalau di Indonesia, wakil presiden kita sarung Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu pasti sarung BAS. Oh, jadi secara nggak langsung sarung BAS ini jadi simbol lah ya. Benar. Jadi simbol. Keren juga. Nah, kan dari tadi kita ngomongin sarung. Nah, sebenarnya BAS Tex ini punya produk lain nggak sih selain sarung? Kalau produk di luar sarung, memang awalnya kita ini sarung. Awalnya sarung, tapi kemudian kita hadirkan produk-produk lain di luar sarung. Antara lain kita ada baju muslim. Oke. Kemudian ada juga songkok hitam gitu ya. Bahkan songkok kita itu adalah songkok yang dipakai oleh tim Paskibraka nasional setiap 17 tahun tanggal 17 upacara kemerdekaan di Istana Negara. Nah, tapi songkok itu apa sih? Soalnya kayak teman-teman nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu songkok itu apa. Nah, kalau songkok itu biasanya dipakai nih kalau di pejabat-pejabat gitu ya. Itu kan pakai tuh songkok yang warna hitam gitu. Nah, gimana sih? Mungkin kita kasih contoh nih produk songkok. Nah, kebetulan yang kita bawain ini adalah songkok yang dipakai oleh tim Paskibraka ketika upacara 17 Agustus di Istana Negara. Peci hitam kayak gini gitu ya. Bedanya peci, jadi songkok ya beda lah sama peci lah ya. Ini penyebutannya di masing-masing daerah beda. Oke. Kalau umumnya peci itu yang warna putih. Oke. Gitu. Kalau songkok itu yang warna hitam kayak gini. Kopiah atau peci itu sama tuh kayak putih gitu. Oh, ini songkok. Ini yang dipakai di Paskibraka nasional 17 Agustus. Ini sudah mulai tahun 2019 kita pakai di Paskibraka. Oh, berarti produknya banyak jadi simbol ya. Benar. Penting ya. Harus gitu karena ini suatu produk yang menjadi idaman gitu ya. Tadi ada songkok, ada baju muslim. Mertua idaman juga nggak? Harus. Menantu idaman. Menantu idaman juga nggak? Idaman gitu. Kita juga ada nanti produknya yang Atlas itu idaman mereknya. Mereka idaman. Iya. Kembali ke tadi ya, varian produk ya. Itu ada baju muslim, ada songkok. Kemudian kita ada juga baju batik. Batik. Baju batik ya, bajiki itu termasuk baru juga kita luncurkan. Bentuknya cukup menarik gitu ya. Terus ada juga subaiyah. Nah, subaiyah ini bentuknya kayak surban, tetapi kalau di Afrika, orang-orang Afrika dia pakai dililitkan begini, kemudian dimasukin gini ya. Dia cuman selembar kain begitu, masukin terus zambianya ada di sini. Pedang keris pisaunya dia. Pisaunya orang Yaman biasanya kayak gitu. Nah, ini cukup melegenda, cukup rame di permintaannya juga di Afrika tapi. Afrika. Di Indonesia sendiri. Di mana orang haji hadiahnya subaiyah BAS dari belinya di Arab Saudi dibawa lagi ke sini. Kenapa nggak beli di sini ya? Itu dia. Nah, tadi kan kita juga udah ngobrol nih distribusinya BAS Tex tuh udah ke mancanegara lah ya. Nah, kalau untuk segi lokalnya juga nih, BAS Tex tuh udah tersedia di mana aja sih? Mau offline atau online-nya? Kalau offline itu hampir di semua pasar nasional ada ya. Kemudian di Sogo itu juga ada. Sogo. Sogo juga ada untuk produk BAS dan tahun ini produk atas mulai masuk tuh di Sogo. Gitu. Kemudian untuk online-nya kita menjadi official store hampir di semua platform. Itu dari kapan harus penetrasi ke online?
Penetrasi ke online itu mulai tahun 2018 lah ya. 2018 kita belajar bagaimana sih berjualan di marketplace gitu ya. Kemudian ngatur stok dan sebagainya itu kita challenging banget tuh. Ternyata beda antara kita jualan di offline sama di online gitu. Jadi kalau untuk secara segi strategi marketing pun juga beda nih ya. Beda. Jadi contoh penerapannya beda ya. Penerapannya beda banget. Jadi contoh nih yang ada di kita gitu ya. Kalau kita jualan di tradisional, orang datang ke toko, itu kan mintanya dia pilihan banyak. Terus bisa ningkatin impulsifnya dia lagi. Betul, pilihannya banyak nih. Aku minta nih, sama pedagangnya dikeluarin kan, dikeluarin satu 10 potong lah biasanya itu, kemudian bisa milih ini gitu. Sementara kalau di online kita mesti nyiapin dari produksi nih. Satu SKU jumlahnya berapa? Nah itu kita belum terbiasa seperti itu. Kita harus membiasakan seperti itu. Nanti untuk prediksi penjualan dan lain sebagainya harus benar-benar dihitung gitu. Jadi awalnya juga waktu adaptasi ke online agak susah ya? Agak susah. Harus foto, harus ini gitu ya. Terlebih dulu untuk yang BHS. Karena BHS ini banyak yang turun tangan dan itu benar-benar handmade gitu ya. Sebenarnya antara produk sarung itu ada perbedaan walaupun tidak signifikan. Nah ini biasanya, ini tidak sesuai dengan foto ini. Padahal perbedaannya garis. Oke, gitu. Ada liningnya lah. Ada liningnya. Betul. Nah, tadi kan aku Mas Yahya sempat nge-mention nih, awal-awal jualan di marketplace tuh juga susah ngatur stok, proses pesanan segala macam. Nah, sekarang BHS Tex tuh buat marketplace itu udah pakai suatu sistem gitu nggak sih, Mas? Nah, ini bener banget nih. Ini artinya kita mau scale up tuh antara tahun 2018 ke 2019. Kayaknya kalau ngaturnya kayak gini terus, ini kita nggak akan bisnis besar nih kan untuk jualan offline. Akhirnya kita cari-cari tuh. Kita cari, akhirnya ketemulah sama Jubileo kan begitu. Nah, di situ kita terpadu banget tuh. Meskipun di awalnya, waduh, berdarah-darah pasti. Implementasinya. Iya, implementasinya ini nyamain SKU, nyamain apa dan sebagainya antar platform. Wah, pokoknya ribet lah. Tetapi itu baru akan kita petik buatnya setelah semuanya berjalan. Dan alhamdulillah sekarang kita udah gunain Jubileo ini sampai sekarang dan beberapa fiturnya juga kita pakai juga gitu. Kalau boleh tahu produk apa aja dari Jubileo yang Mas Yahya pakai sih, sama fitur apa aja yang menurut Mas Yahya ini fitur paling enak nih? Betul. Kalau yang umum mungkin multi fulfillment itu pasti kan ya, semua proses dalam satu platform itu pasti. Kemudian kemarin kita mulai terapkan juga WMS-nya. Jadi WMS kita udah pakai Jubileo. Kemudian ada lagi web store. Nah, ini web store ini mesti kita omongin nih karena penting banget nih kan. Jadi setelah kita masuk marketplace, lama-lama kita berpikir kita harus nyiptakan platform kita sendiri gitu kan, supaya trafficnya akan pindah ke tempat kita. Punya rumah sendiri lah ya. Rumah sendiri. Nah, akhirnya kita hadirkan di tahun 2019 itu masa pandemi nih, awal-awalnya pandemi gitu kan, kita hadirkan sebuah platform web store tapi yang tidak hanya sekedar web store gitu. Nah, kita munculkan namanya adalah Sarung Indonesia. Nah, Sarung Indonesia ini orang itu bisa beli sendiri untuk dia sendiri, atau dia bisa dapat penghasilan juga dari web store itu dengan fitur menjadi dropshipper atau menjadi reseller gitu. Nah, yang mungkin nanti belum cek, segera cek saja di sarungindonesia.co.id gitu. Nah, itu berarti Sarung Indonesia dibuatnya juga pakai Jubileo Store ya? Pakai Jubileo Store. Nah, berarti tadi kan dipakai tuh dari fulfillment-nya untuk proses order, WMS, habis gitu Jubileo Store. Tapi kalau fitur yang paling Mas Yahya suka yang mana sih, coba fitur Jubileo? Ada nggak? Apa semuanya oke kok? Nggak ada yang lebih favorit gitu? Kayaknya sih oke sih semuanya. Dari hulu sama hilir kebutuhan kita terpenuhi begitu ya. Hanya saja kita masih penasaran satu fitur nih yang mau kita coba nih. Ke depan kita mungkin akan manfaatkan POS. Jubileo POS. POS kita akan coba elaborasi lebih lanjut karena kadang-kadang nih ada yang datang ke warehouse mau beli langsung. Mau beli langsung. Nah, ini kalau dilewatin di platform, lewati ini order manual itu kayaknya kita agak susah nih. Nah, kita lagi evaluasi tentang bagaimana fitur POS ini dapat membantu kita untuk meningkatkan penjualan. Itu harus segera dicoba sih. Kan gratis juga. Dan nanti kalau udah pakai POS Jubileo sama Jubileo Store, itu Mas bisa nerapin metode yang namanya Bopi Boris. Seperti apa itu? Buy online, pick up in store. Dan buy online, return in store. Wah, keren nih.
nih kayaknya. Customernya si BHS Tex ini, dia bisa waktu check out di websitenya, di website Sarung Indonesia ini, dia bisa pilih nih, dia mau dikirim atau ambil di mana. Oh keren nih. Toko BHS Tex yang mana? Siap. Harus dicoba nih kayaknya. Atau dia juga bisa, misalkan dia beli online, tau-taunya ada salah kirim atau apalah. Dia datang ke toko BHS Tex terdekat. Mas, saya mau balikin barang ini, kemarin beli di online, ini resinya. Itu bisa dilakuin. Ya? Wah keren banget. Kalau udah pakai POS Jubileo sama Jubileo Store. Betul. Tentu dicoba. Oke. Nah, kalau Jubileo Chat udah dipakai? Jubileo Chat kita udah pakai juga sih, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita harus tingkatkan nih di chatnya nih. Oke. Kita dari segi kita juga kita masih bakal banyak lah development. Maksudnya bakal kita upgrade juga sistem kita. Benar. Tapi yang kita acungin jempol adalah CS-nya Jubileo nih. Mau di chat jam berapapun respon nih dan langsung menjawab ke permasalahannya. Kasian ya. Kemarin mereka waktu town hall, kita lagi di pantai, mereka kerja. Ini curhat. Saya bukan CS sih. Tapi kan buat bantu teman-teman juga jualan. Bener banget. Oke. Nah, nextnya dari Mas Yahya nih. Ada nggak sih bocoran nih? Nextnya BHS Tex tuh mau ngapain aja? Entah itu mau ada produk baru atau ada promo-promo, kan teman-teman pasti suka promo nih. Oke, ini ada dari sisi motif ya. Kita akan hadirkan motif-motif baru gitu ya. Motif-motif baru itu hampir tiap bulan kita luncurkan motif-motif baru. Sehingga semua follower atau mungkin juga pengguna kita yang setia itu akan dapatkan, ada yang baru nih, gitu ya. Itu baik di Atlas maupun BHS. Itu begitu. Nah, kemudian kita akan luncurkan juga, ini kemarin baru luncur juga sarung batik Atlas. Nantinya akan ada juga sarung batik BHS. Jadi sekarang ini lagi tren nih, penggunanya sarung batik itu muncul di pasar, gitu ya. Kemudian untuk konvensional, insya Allah di Januari kita akan luncurkan divisi baru BHS. Divisi baru BHS ya. Nanti ini akan keren banget pokoknya, gitu ya. Kalau yang BHS tuh ya. Punya BHS. Nah, kalau yang 2019 kemarin untuk divisi Atlas itu kita syutingnya sampai Dubai. Sampai Dubai. Nah, ini yang BHS nanti seperti apa? Sampai Afrika berarti. Kita lihat nanti di Januari. Oke. Nah, itu kalau teman-teman mau tahu update katalog barunya di mana nih Mas Yahya? Jadi untuk tahu update katalog ini yang belum follow ya. Iya, boleh. Sosial media kita harus follow gitu ya. Semuanya sama, baik di TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest gitu ya. Itu akunnya adalah kalau yang BHS, Sarung BHS Official. Di marketplace-nya juga sama nih, sarung BHS Official. Kemudian atau mungkin nanti masuk di Instagramnya Sarung BHS, ada kontak, itu diklik, itu langsung muncul tuh semua channel kita di websitenya, sosial medianya dan sebagainya. Marketplace-nya juga, karena kita sekarang ada juga marketplace yang tidak bisa, yang bisa diakses untuk Jakarta. Jadi ongkirnya lebih murah. Ini jadi lebih murah gitu ya dari Jakarta nanti. Apalagi teman-teman yang dari Jakarta nanti masuk aja di kontaknya itu, klik untuk official store dari Jakarta, itu untuk memudahkan fulfillment. Gitu. Itu teman-teman jangan lupa di follow akun-akun sosial medianya BHS Tex nih. Iya, sama yang Atlas belum? Atlas juga sama. Jadi semuanya di baik TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok itu di Sarung Atlas Official. Kemudian untuk platform Sarung Indonesia itu masuk di website sarungindonesia.co.id. Oke, teman-teman. Jangan lupa dicek website ya, sama juga di follow semua akun sosial medianya. Karena kita harus support lokal brand ya. Bener banget. Jubileo juga lokal, tenang aja. Jadi jangan lupa juga follow Instagram jubileo.official sama TikToknya Jubileo. Oke, kalau gitu makasih Mas Yahya waktunya nih. Terima kasih banyak. Oke, siap. Nanti kita ketemu lagi. Buat teman-teman juga makasih yang udah nyaksin kita dari tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.